Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami, mengurapi kami, memelihara hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu, bahkan rahmatmu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, yang selalu baru setiap pagi. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu, mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, seri khotbah tidak tergoyahkan, ya, dengan subtema yang terakhir. Ya, kita sudah belajar 6 subtema yang kita sudah pelajari dari beberapa minggu yang lalu, ya. Hari ini kita belajar subtema yang terakhir, ya, dengan subtema kita dapat jujur sampai akhir. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, mari kita buka dalam Ibrani 10 ayat 39. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, salah satu hal yang paling penuh kasih yang dapat kita lakukan bagi orang lain adalah membantu mereka mempersiapkan diri untuk hari penghakiman. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang yang pernah hidup pada akhirnya akan sampai pada perjumpaan yang luar biasa ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pemeriksaan realitas yang terbesar. Tidak ada tempat yang tersembunyi, ya. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Tidak ada cara untuk menunda sehingga kita dapat kembali dan mempersiapkannya. Akhirnya akan datang, kitab-kitab akan dibuka dan kita akan ditugaskan untuk memberikan pertanggungjawaban pribadi kita kepada Tuhan atas cara kita. Bagaimana cara kita menginvestasikan kehidupan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lah lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudaraku, kekekalan itu mengalir lewat satu pembukaan seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pada penghakiman ini, Allah akan menerangi hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan, mengungkapkan motivasi hati kita. Ya. Pada saat ini kita akan melihat ya, bagaimana Tuhan itu menerangi hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan. Ya, 1 Korintus 4 ayat 5 katakan gini, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ini yang dilakukan. Yesus Kristus akan menghakimi kata-kata yang telah kita ucapkan. Yesus Kristus juga akan menghakimi perbuatan yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Hari penghakiman ini bukan alegori agama, Bapak Ibu Saudaraku, yang dirancang untuk memotivasi orang-orang. Tapi yang namanya hari penghakiman itu adalah kenyataan yang akan datang, yang ditetapkan oleh Tuhan yang kudus, yang akan menghasilkan keadilan dalam segala hal.
Amin. Penghakiman itu sudah terhubung dengan hati nurani kita, seperti yang tertulis dalam Roma 2 ayat 15, yaitu sebab dengan ini mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Artinya apa? Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita sadar akan keberdosaan kita, betul ya? Setiap kita sadarkan keberdosaan kita sendiri, sementara di dalam menginginkan agar ketidakadilan yang jahat itu diekspos dan dihukum, agar kesalahan diperbaiki, agar korban yang tidak bersalah dibenarkan, dan perbuatan baik harus dihargai. Semua ini akan terjadi sebagai akibat dari kursi penghakiman Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, Salomo, raja yang paling bijaksana di bumi, merangkum semua nasihatnya dengan menulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Bunyinya begini. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dan bahkan di sana, di tempat perhitungan akhir perjalanan fana kita, perhatikan, semuanya akan bergantung pada identitas kita. Katakan amin. Karena tidak ada seorang pun yang benar atau tidak berdosa. Semua orang berdosa. Yang tidak berdosa adalah Kristus sendiri. Katakan amin. Pengakuan di luar poin ini disediakan bagi mereka yang namanya dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kekekalan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bergantung pada siapa kita yang dibenarkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Wow, ini betapa ini menakutkannya, ya, menakutkannya pemikiran penghakiman terakhir. Mungkin terdengar gak enak, menakutkan. Dan seharusnya terdengar demikian bagi mereka yang identitasnya dibangun atas diri mereka sendiri atau pencapaian mereka sendiri. Tapi Alkitab mengatakan bahwa jika kita tetap di dalam Kristus, kita dapat menantikan hari yang menakjubkan dan tenang ini dengan percaya diri. Ya, percaya diri. Kenapa? Tinggallah di dalam Dia, kata Yohanes. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Artinya apa? Yohanes mendesak kita untuk berjalan dalam kasih dan tetap dekat dengan Tuhan untuk mengantisipasi penghakiman itu. Yesus tentu saja hidup dengan benar, mengasihi dengan penuh pengorbanan dan memuaskan Bapa sepenuhnya. Yesus memiliki ketaatan yang sempurna, kasih yang setia, menggenapi semua hukum Allah sepenuhnya, tanpa dosa dan tanpa cacat celah. Oleh karena itu, Bapa dengan senang hati menerima Yesus di surga pada akhir kehidupannya di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hasil yang sama yang diterima oleh Yesus sesungguhnya akan berlaku bagi kita. Katakan amin. Bagi kita semua yang ditemukan di dalam Yesus pada hari penghakiman. Karena kebenaran Kristus adalah kebenaran kita. Katakan amin. Di dalam Kristus kita dapat mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena alasan ini Kristus akan dapat mempersembahkan kita dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi bagian dari warisan kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat kita bersiap-siap dalam tema tidak tergoyahkan yang terakhir ini, yang saya khotbahkan, dan saat setiap kita memandang ke depan sisa hidup kita di dunia dan masa depan yang kekal bersamanya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Orang macam apa kita ketika kita menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah? Paulus mengatakan sudah waktunya bagi kita untuk apa? Bangun dari tidur kita. Dengan kata lain, ini serius Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa?
Hidup itu bagaikan uap, waktunya singkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mulailah bersiap untuk hari penghakiman sekarang. Mulailah hidup dengan kekekalan dalam pandangan. Ya, bahkan dengan pikiran kita yang siap untuk bertindak. Ya, dengan mata kita terbuka lebar menerima setiap hari dengan gairah dan prioritas dan mempertahankan kasih yang kuat bagi orang lain. Percayalah kepada Tuhan untuk mengenapi janji Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan akan Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, penting untuk memastikan bahwa Tuhan benar-benar telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita. Keselamatan hanyalah melalui iman kepada Kristus. Katakan amin. Keselamatan hanyalah melalui iman kepada Kristus dan bukan karena perilaku baik kita. Tapi iman yang benar-benar menyelamatkan juga merupakan iman yang nantinya akan taat dan tidak meninggalkan selamanya. Ada peringatan, ada banyak peringatan dalam Alkitab tentang ini. Ya, jadi kita harus berpegang teguh pada Kristus saja sebagai satu-satunya harapan kita yang penuh belas kasihan. Karena kita harus mengetahui bahwa tidak ada jalan keselamatan lain dan tidak ada pengorbanan lain bagi dosa-dosa kita. Berpegang teguh pada Kristus. Mari kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudaraku? Hari ini saya rindu mendorong kita semua untuk menuju hari-hari yang penuh harapan dan sukacita. Tapi pertama-tama izinkan saya bertanya lagi. Dari kasih dan kepedulian yang sungguh-sungguh untuk yang terbaik dalam hidup dan kekekalan kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudaraku. Apakah Yesus benar-benar Tuhan kita secara pribadi? Sudahkah kita benar-benar bertobat dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita di dalam Dia dan kematian serta kebangkitannya untuk pengampunan dan kehidupan kekal kita? Bapak Ibu Saudaraku, jika kita menjawab iya, pertanyaan lain muncul. Apakah hidup kita benar-benar berubah dan apakah akan terus menunjukkan bukti iman, kasih dan ketaatan yang langgeng? Pertanyaan lain muncul, apakah itu adalah keputusan agama yang kosong yang bisa memudar begitu cepat? Atau apakah itu adalah kepercayaan sejati yang justru membuat hati kita berbalik, tunduk dan semakin melekat pada Tuhan dari waktu ke waktu? Yohanes 10 ayat 28 begini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kata Yesus tentang umatnya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Atau kita bisa seperti Paulus yang mengatakan dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 katakan gini. Satu hal ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kelegaan dan keyakinan yang akan dirasakan oleh anak-anak Tuhan pada hari itu ketika Yesus berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu adalah Matius 25 ayat 34. Ini adalah harapan yang sudah dapat kita nikmati saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Daripada takut, kita bisa menjadi seperti orang-orang kudus Allah di masa lalu, yang karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Galatia 5 ayat 5. Banyak dari kita hidup dengan perasaan bahwa kita itu masih gagal. Masih banyak yang perlu kita perbaiki secara rohani. Masih banyak disiplin yang kita butuhkan. Kita bersyukur kita bisa melepaskan banyak dosa kita, tetapi yang lain terus menyelinap melalui celah-celah itu berulang-ulang. Kita terkadang merasa seperti pemain seluncur es yang terjatuh 3 atau 4 kali. Dan kemudian dengan murungnya menunggu para juri menentukan skor kita. Takut dengan yang terburuk. Atau kita mungkin tidak merasa begitu yakin dengan status kita di hadapan Allah. Karena sejarah kesalahan kita. Karena terlalu banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita mungkin masih memiliki banyak pertanyaan tentang kemampuan kita untuk menaati, mengatasi, berjalan dengan layak bagi panggilan kita. Tapi hari ini saya ingatkan identitas kita bukanlah berdasarkan perasaan atau kinerja kita, melainkan hasil dari iman kita kepada Yesus dan pada hidup
kematian dan kebangkitan Yesus. Katakan amin. Identitas kita ada di dalam keselamatan dan kebenaran yang diberikan Tuhan Yesus dengan cuma-cuma kepada kita di dalam Dia. Artinya apa? Alkitab memberitahu kita agar kita menegakkan kepala kita. Kenapa? Karena penyelamatan kita sudah dekat. Mengarahkan mata kita kepada Dia yang berkuasa. Menjaga supaya jangan kita tersandung dan yang membawa kita dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah. Harapan kita bukan pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri atau menjaga diri kita sendiri tetap selamat. Jadi kita harus hidup dengan iman dan berpegang teduh hanya pada Kristus saja. Katakan amin. Karena Dia pencipta dan penyempurna iman kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Karena pengorbanan Kristus dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita, karena kasih karunia-Nya kepada kita dan Roh-Nya di dalam kita, sekarang kita dapat menghidupi identitas kita dalam Kristus. Dipenuhi dengan harapan dan sukacita, menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan yang baik, hidup untuk kemuliaan Allah dan berharap ditemukan setia dan benar bagi Tuhan pada akhirnya. Katakan amin. Ini bukan hanya cara terbaik dan paling memuaskan untuk menjalani hidup kita, tetapi juga cara terbaik bagi kita untuk mempersiapkan hari penghakiman ketika hari itu tiba. Jadi dengan mengingat hal ini, dengan sisa matahari terbit pada kalender kehidupan yang memudar, ya, semoga Tuhan Bapa kita menolong kita, ya, untuk hidup dengan sepenuh hati, berjalan dalam kasih dan kebenaran sebagai anak-anak yang terkasih. Mari hari ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, mari kita buang sisa-sisa busuk kehidupan lama kita yang sudah mati, dan mengenakan pakaian bersih dan baju jirah dari kehidupan baru kita dalam Dia, tanpa pernah melihat ke belakang. Kenapa? Ketika kita berjalan dalam Roh, kita tidak akan lagi ditahan oleh keinginan daging kita. Katakan amin. Ketika kita berjalan dalam Roh, kita tidak akan lagi ditahan oleh keinginan daging kita yang berdosa, dan kita tidak lagi harus dikalahkan oleh kejahatan, tetapi di dalam Dia kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Kita dapat menjadi kuat dalam Tuhan, di dalam siapa diri kita dalam Tuhan, dan di dalam apa yang kita miliki dalam Tuhan, dan hidup dengan kuat kuasanya yang mulia. Haleluya. Jadi karena Yesus dan siapa kita di dalam Yesus, kemudian apa yang kita miliki dalam Yesus, membuat kita mampu, Bapak, Ibu, Saudaraku, untuk apa? Berdiri teguh, menentang tuduhan, serangan, dan skema jahat iblis. Membuat kita mampu berdoa dengan penuh keberanian, karena kita mengetahui bahwa kita memiliki akses terbuka kepada Bapa melalui Yesus. Karena Yesus dan siapa kita dalam Yesus, kemudian apa yang kita miliki dalam Yesus, membuat kita mampu untuk bersinar terang. Karena kita sebagai terangnya dalam kegelapan dan menjadi saksi kebenaran. Membuat kita mampu berjalan dengan layak, dengan meniru Bapa kita dalam perkiraan, perkataan, dan juga hubungan kita. Membuat kita mampu bekerja dengan rajin untuk terus menyebarkan Injil dan memuridkan semua bangsa. Dan membuat kita mampu hidup berkemenangan. Kenapa? Karena kita mengetahui Roh Kudus ada dalam kita dan memberikan kita kuasa setiap hari. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sama seperti Rasul Paulus yang menuliskan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 ini. Kita juga berharap bahwa kita akan menyatakan kata-kata ini. Kata-kata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8 ini di hari-hari terakhir kita. Janji Allah kepada kita yang pada akhirnya akan dipenuhi dengan pasti. Saat ini berlaku di hati kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita tidak perlu menunggu sampai kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengetahui siapa diri kita atau warisan yang kita miliki dalam Dia. Kenapa? Yang kita perlu pahami hari ini bahwa identitas kita dalam Kristus
itu artinya kita dikasihi, kita diterima, kita diberkati, kita diampuni. Di dalam Kristus kita dimeteraikan dan kita kuat. Kita kudus dan kita tanpa celah. Di dalam Kristus kita memiliki kedamaian dan memiliki akses kepada Bapa. Persekutuan dengan anak dan warisan yang kaya dan mulia melalui Roh Kudus. Di dalam Kristus kita adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, dan kita akan tinggal bersama Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak pantas menerima belas kasihan, pengampunan, dan kasih karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami. Tetapi hari ini kami akan memuji Engkau karena hidup kami dan masa depan yang ada di tangan-Mu yang kuat. Kami berpegang teguh pada salib-Mu, Yesus Kristus. Pada salib-Mu saja untuk keselamatan dan kehidupan kekal kami. Kami bersandar pada kasih karunia-Mu yang tidak berubah dan untuk identitas dan upah surgawi kami. Tebuslah seluruh hidup kami dalam terang kekekalan. Jagailah hati dan mata kami supaya kami tetap tertuju padamu dalam segala situasi. Pimpinlah kami setiap hari oleh Roh-Mu yang kudus. Dan bantulah kami bertambah dalam iman, aman dalam harapan, dan tidak akan mati dalam kasih kami. Tuhan Yesus, datanglah segera. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami bagi kemuliaan-Mu sampai hari yang mulia itu. Hari penghakiman. Karena kami menerima kekekalan dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.